Kalau kita lupa menaruh sesuatu seperti kunci motor, kunci mobil, meletakkan sesuatu yang berharga, benda yang berharga, itu sudah menjadi kerugian besar kepada kita. Bagaimana dengan kita lupa yang menjadikan kita hidup, yang menjadikan kita, yang selalu memberikan rezeki kepada kita, yang selalu menyetel kita, yang selalu menggerakkan kita, kita lupakan. Jadi jauh lebih bahaya lagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, semua orang yang masuk neraka Allah, ya, masuk yang diazab oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah melupakan Allah. Semua dosa. Jika orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberi kekuatan untuk bisa menghindarinya, menjauhkan dari dosa-dosa atau larangan-larangan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, juga kita dipermudah untuk mengingat Allah, kemudian mendekati perintah-perintah Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi asal mulanya adalah ingat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakata semua amal saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah yang banyak, kamu akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya tak terhingga. Begitu pula mengingatnya juga tak terhingga. Dimanapun kita disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu detik pun Allah nggak lupa sama kita. Ya, satu detik pun Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan kita daripada lindungan Allah. Tidak satu detik pun Allah Subhanahu wa taala melepaskan kerja Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semuanya. Semuanya, peredaran darah, detak jantung, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Allah setia, ya, untuk kepada kita, bahkan kepada semua umat manusia dan semua makhluk Allah, selalu memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki sesuai dengan yang terbaik untuk orang tersebut. Jadi tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Paling sayangnya, yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di perang, ya, di tengah-tengah peperangan yang dahsyat, seorang ibu mencari anaknya yang bayi dan tidak ketemu-ketemu itu muter. Dan pencarian itu terlihat oleh Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Dia masuk kemah, keluar kemah untuk mencari bayinya yang lupa atau hilang atau diletakkan orang lain di tempat yang beda dan lain sebagainya. Orang itu bingung. Rasulullah melihat sejenak dan mengatakan kepada para sahabatnya, apakah engkau bisa membayangkan kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya? Maka sahabat berkata, tidak mungkin ya Rasulullah, itu sayang yang khusus, ya. Jadi sayangnya ibu dan ayah kepada anak itu sayang yang khusus, nggak bisa disamakan seperti sayang kita kepada istri kita, kepada anak, nggak bisa. Sayang orang tua kita itu sayang makhluk paling tinggi kepada kita, nah, dengan cara mereka. Pokoknya maksudnya mereka yaitu yang terbaik untuk kita agar kita selamat dan lain sebagainya. Nah, itu semua orang tua yang waras seperti itu. Setelah sahabat menjawab tidak mungkin bisa menyamai sayang kita, tidak ada yang bisa menyayangi seperti ibu tersebut kepada anaknya. Dan, ya, anak itu nggak hilang aja, ibu mesti sayang kepada anaknya, mesti mikir anaknya, mesti memperhatikan anaknya. Ini hilang kan lebih kalap lagi, tambah sayangnya, tambah bingungnya dan lain sebagainya. Makanya para sahabat mengatakan nggak ketakar gitu, ya, sayangnya ibu tersebut, wanita tersebut terhadap anaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah bahwa sayangnya Allah kepada kita jauh lebih besar daripada sayangnya ibu tersebut kepada anaknya.
Bayangin kalau itu diputer itu di otak kita, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat maksiat, kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kisah tersebut, hadis tersebut itu Rasulullah memberitahu sayangnya Allah, maksudnya agar kita tidak lupa. Sebegitu besarnya masih kalah. Nah, Rasulullah memberi contoh juga kepada para sahabatnya. Coba bayangin, seandainya yang dimasukkan neraka itu anaknya, bukan anaknya, ibunya diselamatkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, kira-kira mau nggak ibunya ngantiin anaknya masuk neraka? Langsung serentak sahabat mengatakan, nggak mungkin ya Rasulullah, kalau masalah akhirat nggak bakalan mau menggantikannya. Sebab di akhirat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ya tergantung amalnya. Yang nggak ada yang mau peduli sama kita dan lain sebagainya. Paham? Nah, yang peduli pada kita ya di dunia ini ya hanya di dunia aja. Kalau di akhirat nggak ada yang mau peduli sama kita. Semua, bahkan nabi-nabi tidak ada yang peduli kepada kita, kecuali Nabi besar kita, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat peduli kepada kita bukan hanya di akhirat, akan tetapi di dunia.